Terkait tuduhan ijazah palsu yang ditujukan kepada Jokowi. Ketika para penuduh memilih untuk melaporkan ke polisi, pertanyaannya, bukti-bukti apa yang ditunjukkan saat membuat laporan? Pertanyaan selanjutnya, apakah ada rekaman apapun yang menunjukkan terlapor mengungkapkan sesuatu terkait ijazahnya? Semisal, terlapor dengan tidak sadarnya menyatakan bahwa ijazah yang dia simpan adalah ijazah palsu. Kemudian ada sesuatu yang merekamnya dan rekaman itu dijadikan dasar untuk mengajukan laporan. Atau laporan itu hanya berdasarkan katanya atau screenshot dari dunia digital seperti medsos. Karena menurut saya ketika kita menuduh sesuatu itu palsu, dalam hal ini tuduhan terkait ijazah yang disebut palsu, maka perlu kita pertimbangkan autentisitasnya. Apakah sumber-sumbernya sesuai dengan tuduhan? Sebuah tuduhan itu harus memiliki sumber. Gitu. Lalu pertimbangan selanjutnya adalah jika tuduhan itu terkait hal-hal yang materi, fisik, maka di situ kita pertanyakan orisinalitas fisiknya. Jika itu adalah ijazah, maka beberapa hal patut kita perhitungkan. Contoh tanda tangan, stempel, nomor seri, kualitas cetakan, jenis kertasnya, dan sebagainya. Maka kita dapat membedakan apakah itu asli ataukah palsu. Seperti kita membedakan keaslian dari uang kertas. Maka kita dapat mengatakan yang satu palsu karena memang kita memegang yang aslinya. Itu logika sederhana. Artinya para penuduh ini minimal sudah melihat ijazah asli Jokowi. Jika mereka belum pernah melihat sama sekali kemudian mengajukan sampai memblow up mengenai pertanyaan mengenai keaslian ijazah Jokowi, menurut saya sudah bukan pertanyaan karena mereka sudah melapor ke polisi. Itu sudah bukan lagi pertanyaan, itu sudah tuduhan murni. Yang mana jika tidak terbukti mereka lah yang harus diproses secara hukum. Karena minimal di sini ada pencemaran nama baik dari mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana jika ternyata terbukti bahwa ijazah itu palsu? Maka Jokowi bukan satu-satunya orang yang akan ditarik oleh hukum. Tetapi di sana ada penyelenggara yang memastikan keabsahan dokumen beliau. Ketika dia mencalonkan diri menjadi wali kota 2 kali, mencalonkan diri sebagai gubernur ibu kota, dan mencalonkan diri 2 kali sebagai presiden. Maka penyelenggara ini juga yang sudah memverifikasi keaslian dokumennya harus turut ditarik. Di antaranya ada Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, saksi-saksi yang dihadirkan untuk memverifikasi dokumen-dokumen, Badan Kepegawaian Negara, dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang harus ikut ditarik jika benar terbukti bahwa ijazah Jokowi palsu. Jadi, ketika pelapor melaporkan bahwa ijazah Jokowi palsu, dia juga sedang melaporkan instansi atau badan-badan atau orang-orang yang sudah memverifikasi dokumen beliau. Lalu selain mereka,
catat ini, partai yang mengusung Jokowi ketika 2 kali menjadi wali kota, 1 kali gubernur ibu kota, dan 2 kali presiden. Maka partai pengusungnya pun perlu dipertanyakan. Kenapa mereka mengusung kandidat yang ijazahnya palsu? Jadi jika memang pertanyaan itu bagaimana jika terbukti ijazah itu palsu, maka partai pengusung pun harus ikut bertanggung jawab di sini. Termasuk partai pendukung koalisi. Setidaknya kita tahu sedikit bahwa orang-orang di dalam partai itu adalah orang-orang yang kritis, orang-orang yang cerdas. Lalu bagaimana bisa mereka mengusung atau mendukung seorang kandidat yang menggunakan ijazah palsu? Pertanyaan lainnya, lalu bagaimana jika tidak terbukti bahwa ijazah Jokowi palsu, alias ijazahnya ternyata asli? Maka kekisruhan yang sudah terjadi belakangan ini tidak bisa ditarik kembali. Kelompok ini hanya membuat kisruh negara. Maka seharusnya ada tindakan tegas atas apa yang mereka lakukan yang mengganggu kondusivitas negara ini. Karena kondusivitas itu penting untuk iklim bisnis, investasi, dan sebagainya di negara ini. Dan itu akan sangat mempengaruhi.